It's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Halo teman-teman, kita lagi di BPTH 3 Jogja. dan kita akan melihat lab genetika molekuler dan kultur jaringan. So ikuti keseharian kita hari ini. Stay tuned on our adventure. Laboratorium merupakan sarana penting dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keberhasilan sebuah laboratorium tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan alat yang dimiliki, tetapi juga oleh sistem manajemen yang diterapkan. Pada video ini, kami akan menganalisis penerapan manajemen laboratorium di Laboratorium Kultur Jaringan dan Laboratorium Genetika Molekuler BPTH. Analisis dilakukan berdasarkan aspek tata letak fasilitas, pengelolaan alat dan bahan, mekanisme kerja, organisasi laboratorium, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan limbah. Laboratorium Kultur Jaringan BPTH merupakan laboratorium penelitian yang berfokus pada perbanyakan tanaman secara in vitro. Teknik kultur jaringan memungkinkan produksi bibit dalam jumlah yang besar dengan kualitas yang seragam. Untuk mendukung kegiatan tersebut, laboratorium dirancang dengan berbagai ruang yang memiliki fungsi berbeda sesuai tahapan kerja kultur jaringan. Berdasarkan hasil observasi, laboratorium kultur jaringan memiliki tata letak yang disusun mengikuti alur kerja kultur jaringan. Kegiatan dimulai dari persiapan media, dilanjutkan dengan sterilisasi alat dan bahan, proses inokulasi pada kondisi steril, hingga penyimpanan kultur pada ruang inkubasi. Pemisahan ruangan ini menunjukkan penerapan prinsip manajemen laboratorium yang bertujuan meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mencegah terjadinya kontaminasi silang. Menurut teori tata ruang laboratorium, desain fasilitas harus mendukung alur kerja yang sistematis dan aman bagi pengguna. Nah, dalam melaksanakan kultur jaringan, biasanya laboran akan menggunakan laminar airflow. Laminar airflow menghasilkan aliran udara steril melalui filter HEPA yang berfungsi mengurangi keberadaan partikel dan mikroorganisme penyebab kontaminasi. Keberadaan laminar airflow menunjukkan penerapan manajemen fasilitas laboratorium yang mendukung pengendalian kontaminasi. Alat ini menjadi komponen penting karena kultur jaringan memerlukan kondisi aseptik yang ketat. Di laboratorium menggunakan autoclave untuk mensterilkan alat dan media sebelum digunakan. Nah, menurut teori, dalam manajemen laboratorium, sterilisasi merupakan bagian dari quality assurance yang bertujuan menghilangkan mikroorganisme yang dapat mengganggu penelitian. Penggunaan autoclave menunjukkan bahwa laboratorium menerapkan prosedur pengendalian mutu yang baik. Seluruh alat dan media dipastikan steril sebelum digunakan dalam kegiatan kultur jaringan. Alat dan bahan disimpan sesuai kategori serta diberi label identitas yang jelas. Pengelolaan alat dan bahan merupakan bagian dari fungsi organizing dalam manajemen laboratorium yang bertujuan menjamin ketersediaan dan keamanan sumber daya. Sistem penyimpanan yang teratur memudahkan pencarian alat, mengurangi kesalahan penggunaan bahan, serta meningkatkan efisiensi operasional laboratorium. Dampak dari kegiatan ini dapat berjalan lebih efektif dan risiko kesalahan prosedur dapat diminimalkan. SOP dan mekanisme kerja. Setiap tahapan kultur jaringan dilakukan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. SOP merupakan instrumen pengendalian dalam manajemen laboratorium yang berfungsi menjaga konsistensi dan standar mutu kerja. Penerapan SOP memastikan seluruh peneliti melaksanakan prosedur yang sama, sehingga mengurangi variasi dan kesalahan dalam pelaksanaan penelitian. Hasil penelitian menjadi lebih konsisten, dapat direproduksi, dan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. K3 Laboratorium, di mana di setiap laboratorium akan tersedia APD, APAR, kotak P3K, dan simbol keselamatan di laboratorium. Menurut konsep K3 Laboratorium, identifikasi bahaya dan pengendalian risiko merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Fasilitas keselamatan yang tersedia menunjukkan bahwa laboratorium telah menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari sistem pengelolaan laboratorium. Keselamatan pengguna laboratorium akan lebih terjamin, risiko kecelakaan kerja akan lebih berkurang, dan kegiatan penelitian dapat berlangsung secara optimal.
Contohnya adalah seperti ibu di video ini. Pengelolaan limbah, di mana limbah laboratorium akan dipisahkan berdasarkan jenisnya sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Pengelolaan limbah merupakan bagian dari tanggung jawab laboratorium terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan. Pemisahan limbah menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang sesuai dengan prinsip laboratorium berkelanjutan dan manajemen lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat diminimalkan dan operasional laboratorium akan menjadi lebih aman serta bertanggung jawab. Di BPTH, limbah akan diolah menjadi pupuk, yaitu limbah hasil dari kultur jaringan. Tata letak dan desain laboratorium genetika molekuler. Berdasarkan hasil observasi, laboratorium genetika molekuler memiliki penataan ruang dan peralatan yang disesuaikan dengan tahapan analisis molekuler, mulai dari preparasi, sampel, hingga analisis hasil. Menurut prinsip manajemen laboratorium, tata letak ruang harus mendukung efisiensi kerja, keamanan pengguna, serta meminimalkan risiko kontaminasi silang yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Penataan ruang berdasarkan tahapan kerja menunjukkan adanya perencanaan fasilitas yang baik. Pemisahan area kerja membantu menjaga kualitas sampel dan mengurangi kemungkinan kesalahan selama proses penelitian. Dampaknya, alur kerja akan menjadi lebih efisien, risiko kontaminasi berkurang, dan hasil penelitian yang diperoleh akan menjadi lebih akurat dan terpercaya. Pengelolaan alat laboratorium. Laboratorium dilengkapi berbagai instrumen penelitian molekuler seperti PCR, mikropipet, sentrifus, dan perangkat elektroforesis. Dalam manajemen laboratorium, alat penelitian harus dikelola melalui inventarisasi, pemeliharaan, serta pengecekan berkala untuk menjamin keakuratan hasil pengukuran dan analisis. Ketersediaan alat yang sesuai dengan kebutuhan penelitian menunjukkan adanya perencanaan sumber daya laboratorium yang baik. Selain itu, pemeliharaan alat secara berkala akan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data penelitian. Dampaknya, instrumen yang terawat dan berfungsi dengan optimal mampu menghasilkan data yang lebih akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, mikropipet dan ketelitian penelitian. Mikropipet digunakan dalam hampir seluruh tahapan penelitian untuk memindahkan larutan dalam volume yang sangat kecil. Mikropipet merupakan alat ukur presisi yang berfungsi memastikan ketepatan volume sampel. Dalam penelitian molekuler, kesalahan volume dapat mempengaruhi hasil analisis DNA. Penggunaan mikropipet menunjukkan pentingnya prinsip akurasi dan presisi dalam manajemen laboratorium. Pengelolaan alat yang baik serta keterampilan pengguna menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas penelitian. Dampaknya, ketepatan volume sampel meningkatkan validitas hasil penelitian dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan eksperimen. Selanjutnya yaitu mengenai penyimpanan sampel dan juga bahan penelitian, di mana sampel dan bahan penelitian disimpan pada tempat khusus serta diberi label identitas yang jelas. Menurut prinsip manajemen laboratorium, penyimpanan bahan dan sampel harus dilakukan secara terorganisir untuk menjaga kualitas bahan serta memudahkan penelusuran data penelitian. Pemberian label dan sistem penyimpanan yang baik menunjukkan penerapan manajemen bahan biologis yang efektif. Sistem ini membantu mencegah tertukarnya sampel dan memudahkan proses identifikasi. Dampaknya yaitu integritas sampel tetap terjaga, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Oke teman-teman, itu merupakan hasil observasi kami di Laboratorium BPTH Wilayah 3 Yogyakarta. Berikut kami bandingkan antara Laboratorium Kultur Jaringan versus Laboratorium Genetika Molekuler dari berbagai aspek. Aspek pertama yaitu tata letak, di mana kultur jaringan akan berbasis sterilitas, sedangkan genetika molekuler akan berbasis alur analisis DNA. Keduanya akan menerapkan efisiensi alur kerja. Aspek berikutnya yaitu alat utama, di mana kultur jaringan alat utamanya merupakan LAF dan juga autoklaf, sedangkan di lab genetika molekuler alat utamanya mencakup PCR, mikropipet, dan juga elektroforesis. Hal ini akibat disesuaikannya tujuan penelitian dan lab masing-masing. Selanjutnya mengenai SOP, di mana kultur jaringan akan fokus ke pencegahan kontaminasi, sedangkan di lab genetika molekuler akan fokus ke akurasi
operasi analisis. Hal ini akibat sama-sama menjamin mutu penelitian yang lebih baik di dua lab tersebut. Selanjutnya, untuk aspek K3, pada lab kultur jaringan akan mencegah kontaminasi dan kecelakaan, sedangkan pada lab genetika molekuler akan mencegah paparan bahan biologis. Analisisnya yaitu keduanya akan menerapkan manajemen resiko. Sedangkan untuk aspek limbah pada kultur jaringan mencakup media kultur dan juga bahan biologis. Sedangkan limbah pada lab genetika molekuler umumnya berupa limbah molekuler dan bahan kimia. Hal ini akan dikelola untuk mengurangi dampak lingkungan. Sekian dari kami kelompok 2, terima kasih. I just had to let you know you're